Halo Ilur, sekarang jam 6.26. Di video kali ini aku akan mendaki ke sebuah gunung yang berada di ujung Pulau Jawa. Ujung Pulau Jawa, pantai kan? Tapi ini kita akan ke gunung, lebih tepatnya di daerah Banyuwangi. Jadi ini berangkat menggunakan jalur darat. Kita nanti akan naik kereta api. Tim pendakian akan berbeda dengan video-video sebelumnya, cuman sosok ini udah pernah mendaki lah bersama siapa dan di mana. Ya udah, kalau gitu kita gas aja menuju stasiun. Mantap. Di momen Fitri, tepat 4 hari setelahnya, aku kembali mendaki. Ada yang berbeda kali ini. Teman-teman yang biasa hadir, kali ini mereka absen dan akan ditemani. Halo Mas Fikri. Halo. Siap tempur ah? Siap tempur lah. Ya, Bagaimana? Ready kah? Dengkulmu kawan? siap. Burung pemanasan belas. Mudik no raung, siap. Kelas bolo. Kita berangkat menggunakan transportasi kereta yang tiketnya sudah dipesan beberapa minggu sebelumnya. Perjalanan memakan waktu 7 jam dari Malang sampai Banyuwangi. Rasa bahagia dan semangat mengiringi perjalanan kita, sebab tujuan kali ini tidak disangka-sangka. Iya, bisa dibilang pendakian ini sudah lama berlalu. Karena kesibukan dan lain hal, video ini baru bisa upload. Bagi yang mengikuti perjalanan pendakianku, aku lebih update di story Instagram. Gak apa-apa dicicil, dibuang juga sayang. Mungkin beberapa video ke depan juga akan begitu. Kita sampai di stasiun Kalibaru saat hari menjelang sore dan langsung ditawari ojek yang sudah standby untuk mengantar ke base camp. Sesampainya di base camp, disambut hujan yang tiba-tiba deras. Base camp Busuto, nama yang cukup tenar di kalangan pegiat alam. Gunung apa? Sudah pasti Gunung Raung. Rasa lur. Off-road bolo. Off-road bolo. Buka sedikit. Berada dalam kawasan pegunungan Ijen, tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Gunung Arjuna dan tertinggi keempat di Pulau Jawa, serta predikatnya terekstrim di Pulau Jawa menjadi alasan diwajibkannya jasa guide. Itu pula alasan kita mengikuti sebuah open trip. Sebut saja Mas Congkrek sebagai pengurus. Karena basecamp tidak cukup menampung orang yang terus bertambah, di garasi inilah kita menginap. Anggap saja basecamp dadakan. Tidak banyak kegiatan selama di basecamp. Setelah melengkapi logistik dan packing ulang, kemudian briefing singkat dari Mas Congkrek, lalu istirahat. Nanti kalau mau ngecek langsung aja ke ruang ojeknya bayarnya. Kalau yang dari sini ke pos 1 nanti udah dari saya, jadi nggak usah bayar lagi. Terus estimasi perjalanan seperti ya kurang lebih kayak yang di PDR kemarin yang saya kirim. Mungkin kalau normal ya sekitar jam 4 jam 5, teman-teman baru sampai jam 7. Terus usahakan jas hujan bawa lebih ya, tahu sendiri kan hujan terus. Sarapan bolo? Sarapan. PT. Dra? Sip. Siap-siap. Sekarang jam 5.24. Ini kita lagi persiapan untuk berangkat. Kira-kira nanti berangkat sekitar jam 7. Ini bersama
Indra Lesmana, Putra Adela. ada Sam Fikri. Bagaimana? Halo. Ini sudah ready semua. Mau ngisuk-ngisuk apa enak? Morning person. Si paling Mantap. Karena terlalu bersemangat, sepertinya kita bangun terlalu pagi. Sarapan dulu, sekalian bertemu dengan Bu Suto. Karena kemarin belum sempat bertemu. Hehehe. Sembari menunggu semua rombongan bersiap. Ya udah, ini sepertinya sarapan udah ready. Jadi kita mau sarapan dulu. Ini udah siap semuanya sih, cuman tinggal sarapan aja. Jadi habis sarapan nanti gimana kelanjutan dari Mas Ongkrek selaku pengurus open trip, nanti gimana, apa langsung ke balai desa untuk perizinan atau bagaimana. Kemarin briefing itu katanya jam 7 kita start, tapi kayaknya molor sih karena sarapannya itu kan apa, antrinya banyak ya, jadi ya antri gitu. Kemungkinan molor ya, mungkin setengah 8 atau mentok-mentok jam 8 lah. Ini juga apa, rombongan ojek juga masih belum ada ini. Ya udah, diikuti saja. Mantap. Briefing singkat kembali dilakukan oleh Mas Congkrek, sekalian pengenalan guide yang akan mendampingi kita. Ada Mas Setep, Mas Robi, dan Mas Ferdi. Lanjut ke sekretariat untuk briefing wajib. Ada sekitar 200-an pendaki hari ini, ucap Mas Setep. Pasarnya pindah ke gunung, timpal Indra. Sekedar info, rombongan open trip kita berjumlah 30-an orang. Karena jumlah ojek yang terbatas, untuk menuju camp 1 harus antri dengan sabar. Bukan tanpa sebab, naik ojek akan memangkas banyak waktu. Cukup off-road dan lika-liku, terabas saja lah pokoknya. Tidak sesuai dengan briefing semalam, ojek hanya sampai warung Bu Sunaria. 9.07 sampai di warung Pak Sunaria. Lanjut ke camp 1. warung. Iki posisi gitu. Ke warung Pak Ya. Jika ingin sampai camp 1 harus menambah biaya 50.000. Ya udah, gas saja. Warung Bu Intan, sebutan dari camp 1. Titik akhir ojek dan awal pendakian dimulai. Jam 9.18 sampai di camp 1. Titik terakhir ojek. Jadi pendakian start dari sini. Target kita di pos 7. Nanti kita akan ngecamp di sana. Oke. Aman Mas? Aman. Dra, aman Dra? Aman. Yo, siap gas aja. Jalur naik ke atas. Mantap. Raung. Jam 9.28 kita start pendakian dari camp 1. Perjalanan ojek full off-road. Bagaimana pengalamannya Mas Fikri? Melayot. Dra, bagaimana Dra? Gini loh. Ya aku bisa. Full off-road guys. Sembarang diterabas. Tapi ya lumayan sih, bisa motong waktu sekitar
1 jam tadi perjalanan ojek ya, 45 sampai 50 menitan lah, lumayan potong waktu. Sebenarnya di libur cuti kali ini aku ingin mendaki gunung di daerah Jawa Tengah. Mengingat gunung daerah sana akan ramai saat libur panjang, bahkan sampai macet, membuatku berpikir 2 kali. Setelah berpikir dan mencari referensi, akhirnya muncullah Gunung Raung. Mas Fikri dan Indra setuju. Akhirnya kita eksekusi. Jalur dari camp 1 menuju camp 2 melewati perkebunan kopi. Untuk vegetasi lumayan terbuka. Bagaimana Mas Fikri? Aman? Oh, berarti Mas sampean ini sweepernya berarti? Oh, guide sweeper. Mas siapa? Mas Ferdi, siap. Mas Ferdi menyusul dari belakang. Ia adalah warga lokal. Sosoknya juga pendiam. Aku yang introvert sedikit sungkan untuk mengajaknya bicara. Hanya basa-basi dan sesekali melontarkan candaan. Sepanjang perjalanan sedikit berbincang hingga akhirnya sampai di camp 2. Halo Bang. Bagaimana selama perjalanan Bang? Mantap. Camp 2 jam 10.52. Mas Fikri sama Indra di belakang. Di camp 2 kita istirahat 10 menit. Aduh, yang katanya trek aman ternyata nggak aman sama sekali. Baru permulaan udah diajar. Kenapa hal kayak gini harus bohong? Itu harus bohong. Jadi kata-kata meraung di raung itu memang benar adanya ya. Siap meraung dong. Pendakian kali ini tidak seperti pendakian sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pendakian santai, kalau ini nggak bisa santai karena kita harus benar-benar ngejar waktu. Ini tadi camp 1 ke camp 2 estimasi 1 jam, kita tempuh dengan 1 jam 20 menit. Vegetasi tertutup, terbuka selama di kebun kopi aja, habis itu ketutup, udah full nutup. Cuaca juga remeng-remeng syahdu, mantap. Parah gunung. Lanjut tipis-tipis. Mendaki Gunung Raung adalah keinginan terpendam. Lama dipendam, akhirnya terlupakan. Tapi semesta punya caranya sendiri untuk mewujudkan, dengan cara yang tidak terduga. Cuaca terik saat menuju camp 2, serta jalur menanjak konsisten, sangat menguras stamina. Bisa dibilang tidak ada bonus sama sekali. Manajemen waktu sangat penting, karena kita pendaki santai, jadi ya santai saja. Mungkin kita akan sering terlambat dari estimasi, karena ini akan menjadi pendakian yang cukup berat. Jam 11.51 di pertengahan jalur antara camp 2 ke camp 3. Ini kabut mulai turun dan membawa gerimis, tapi masih aman, terhalang vegetasi. Angin di atas itu cukup kencang, nah, semoga aja nanti kembali cerah. Ini kedengaran gerimis datang dari arah sana, sebelah kanan. Jam 12.02 sampai di camp 3. Dra, aman Dra?
Mas Fikri masih jauh di belakang, istirahat dulu. Di camp 3 istirahat 10 menit, lanjut lagi menuju camp 4, jalur menurun, dan rencananya kita akan makan siang di camp 4, dan jalur dari camp 4 ke camp 5 itu lumayan berat, lebih berat, jadi kita makan dulu di camp 4, isi tenaga, dan bakal istirahat lebih lama di camp 4. Meskipun santai, istirahat 10 menit sudah cukup. Di camp 3 kita hanya mencemil, karena makan siang akan dilakukan di camp 4. Ada 9 pos, tapi di Gunung Raung kita menyebutnya camp. Meskipun tidak semua camp bisa untuk ngecamp atau mendirikan tenda. Target kita adalah camp 7, tempat terakhir mendirikan tenda sebelum melanjutkan ke puncak. Sesuai perhitungan waktu, biasanya pendaki sampai di camp 4 saat jam makan siang. Selain itu, menuju camp 5 akan lebih berat. Maka dari itu, dianjurkan mengisi tenaga di camp 4 terlebih dahulu. Selepas dari camp 3, kita tidak banyak mengobrol. Langkah kita seringkali berjauhan satu sama lain. Mas Ferdi sebagai guide sweeper juga sesekali menyalip. Jam 13.28 sudah berjalan sekitar 1 jam, tapi camp 4 belum juga nampak. Ini sudah ngos-ngosan kayak gini. Ini Indra baru datang. Gimana Indra? Raung. Raung full ngos-ngosan. Ini jalur masih naik lagi. Gak tahu ya, kurang berapa menit lagi nih sampai ke camp 4. Nikmati aja. Mantap. Tubuh lelah dan perut kemerucuk, dari kejauhan terdengar keramaian. Langkah dipercepat. Akhirnya camp 4 mulai nampak. Akhirnya yang dinanti-nantikan camp 4 sudah terlihat di depan sana. Tapi sangat ramai bolo. Full. Aduh, gimana ini? Mungkin cari tempat yang agak longgar buat makan siang. Mantap. Review lawu Telur. unboxing lawu. Mas Etep dengan HT di genggaman saling berkoordinasi dengan Mas Robi yang berada di camp 7. Kita dilarang lanjut, ada kabar buruk. Ngono, barang-barangnya tinggal gini.